Coba deh inget-inget. Pernah nggak sih kalian beli sesuatu, terus yang kepikiran pertama kali tuh, wah ini bakal keren banget nih buat di-post, atau orang-orang pasti bakal kagum nih. Kalau pernah, tenang, kalian nggak sendirian. Selamat datang kembali di Nalaris. Hari ini kita bakal kupas tuntas soal fenomena beli demi pamer ini. Wah, kutipan ini nusuk banget ya. Inilah inti dari semua obrolan kita hari ini. Sadar atau enggak, ada pergeseran besar dalam cara kita memandang hidup. Fokusnya bukan lagi soal merasakan sesuatu di dalam diri, tapi gimana caranya menampilkan itu keluar. Kebahagiaan, kesuksesan, bahkan rasa nyaman, semuanya kayaknya butuh stempel persetujuan dari mata orang lain baru dianggap sah. Yuk, kita akan bongkar psikologi di balik budaya pamer ini. Mulai dari kenapa kita takut banget jadi biasa aja, sampai gimana industri modern dengan pintarnya memanfaatkan rasa takut itu. Penting banget loh buat kita paham ini semua, biar bisa nemuin lagi kebahagiaan yang asli, yang nggak dibuat-buat di tengah dunia yang serba panggung ini. Oke, kita mulai ya. Oke, di bagian pertama ini, ayo kita sama-sama berkaca sejenak. Jujururan aja, barang-barang yang kita beli itu sebenarnya buat siapa sih? Coba pikirin deh barang terakhir yang lumayan mahal yang kalian beli. Mungkin sepatu baru? Padahal yang lama masih bagus banget, masih nyaman dipakai. Tapi ada bisikan, biar kelihatan update dong. Atau mungkin HP baru. Padahal yang lama masih lancar jaya buat semua keperluan. Tapi muncul perasaan, masa kalah sih sama teman-teman? Nah, momen-momen kecil kayak ginilah yang jadi bukti kalau keinginan buat tampil seringkali menang lawan kebutuhan yang nyata. Inilah kenyataan pahitnya. Media sosial itu udah kayak panggung permanen yang nggak pernah tutup. Setiap pilihan kecil yang kita buat, mulai dari kopi apa yang kita minum pagi ini, sampai kemana kita liburan, semuanya punya potensi buat jadi konten. Perasaan diawasi terus-menerus ini, pelan-pelan tapi pasti, bikin kabur batasan antara apa yang beneran kita mau buat diri sendiri dan apa yang kita rasa bakal kelihatan bagus di mata penonton kita. Jadilah kita ini kurator bagi hidup kita sendiri. Nah, ini dia nih yang menarik banget. Coba perhatikan baik-baik perbedaannya. Tipis, tapi krusial banget. Menjadi bahagia, itu kan perasaan di dalam ya, kondisi batin kita. Tapi terlihat bahagia, itu pertunjukan. Punya sesuatu, itu soal fungsi, soal kepemilikan. Tapi terlihat punya sesuatu, itu soal status. Disinilah semuanya jadi rumit. Kita nggak lagi ngejar esensinya, tapi cuma bungkusnya aja. Sekarang, ayo kita gali lebih dalam lagi. Sebenarnya apa sih yang mendorong semua perilaku ini? Jawabannya ada di satu kecemasan yang sangat modern, rasa takut yang luar biasa untuk terlihat biasa-biasa saja. Dulu jadi orang biasa ya biasa aja, itu normal. Tapi sekarang, coba deh buka media sosial. Isinya kan parade kehidupan sempurna. Ada yang liburan ke tempat eksotis, ada yang pamer pencapaian karir luar biasa. Akibatnya, kalau hidup kita kayaknya datar-datar aja, nggak ada yang bisa dipamerin, kita jadi ngerasa gagal. Kita mulai merasa tertinggal. Ini pertanyaan yang penting banget buat kita renungkan. Waktu kita takut jadi biasa, ketakutan apa sih yang sebenarnya ada di baliknya? Apa benar kita takut nggak punya barang? Atau ada hal lain yang lebih dalam? Nah, ini dia inti masalahnya. Ketakutan kita itu bukan soal kekurangan materi, tapi lebih ke kekurangan eksistensi. Kita takut nggak dilihat, takut dianggap nggak penting di dunia yang serba rame ini. Takut kalau ternyata kita ini nggak spesial. Manusiawi banget sih pengen diakui, tapi kalau keinginan itu dieksploitasi, kita jadi mencarinya di tempat-tempat yang salah, misalnya lewat barang-barang. Dan kutipan ini benar-benar merangkum akibatnya dengan sempurna. Ngejar validasi dari luar itu capeknya luar biasa. Kita jadi terlalu sibuk membangun citra sampai kita lupa sama diri kita yang asli. Ketenangan batin kita tukar dengan tepuk tangan penonton yang, ya, cuman sementara. Oke, sekarang kita coba bedah apa yang terjadi di dalam kepala kita setiap kali mau beli sesuatu karena gengsi. Sadar nggak, ada perang besar antara logika dan emosi di sana. Slide ini nunjukin dengan jelas banget perang batin itu. Di satu sisi, otak logis kita sibuk cari pembenaran. Ini kan kualitasnya premium, atau ini investasi jangka panjang. Tapi di balik itu semua, ada suara emosi yang lebih jujur, yang teriak, aku pengen orang lain lihat aku berhasil, atau aku takut ketinggalan tren. Dan tebak seringnya siapa yang menang? Ya, si emosi. Ini mungkin agak pahit ya dengarnya, tapi ini adalah kebenaran yang justru bisa membebaskan kita. Kita mati-matian beli sesuatu berharap dunia bakal notice. Tapi faktanya, kebanyakan orang terlalu sibuk sama urusan dan insecure-nya masing-masing buat benar-benar peduli. Pengakuan yang kita dapat, kalaupun ada, itu cuma sekejap mata. Setelah itu, ya udah, lewat begitu aja. Dan kita harus sadar, ini bukan kebetulan. Ada sistem raksasa yang memang dirancang untuk ini.
Seluruh industri gengsi itu dibangun di atas satu fondasi, bikin kita terus-terusan merasa kurang. Budaya membanding-bandingkan itu sengaja diciptakan dan dipelihara, supaya kita terus merasa butuh sesuatu yang baru, sesuatu yang lebih. Lihat deh pergeserannya. Fokus kita udah berubah total. Tujuannya bukan lagi menikmati pengalaman itu sendiri, tapi mendokumentasikan pengalamannya. Makanannya enak atau enggak jadi nomor 2, yang penting fotonya bagus. Bajunya nyaman atau enggak jadi urusan belakangan, yang penting OOTDable. Kita nggak lagi hidup untuk merasakan, tapi untuk mempertunjukkan. Inilah paradoks yang paling tragis. Kita kira, dengan pamer kehidupan yang sempurna, kita bakal makin percaya diri. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Setiap kali kita posting sesuatu demi dapat like dan pujian, secara nggak sadar kita justru memperkuat keyakinan bahwa nilai diri kita itu tergantung dari penilaian orang lain. Ini siklus setan yang pelan-pelan menggerogoti rasa percaya diri kita dari dalam. Oke, kita udah banyak bahas masalahnya. Sekarang, mari kita fokus ke solusinya. Jalan keluarnya ada, tapi butuh sesuatu yang langka di zaman sekarang, yaitu keberanian. Beneran loh, di dunia yang gila sorotan ini, memilih untuk nggak ikut-ikutan lomba pamer, itu adalah sebuah pernyataan kekuatan. Merasa nyaman dengan kesederhanaan, itu adalah bentuk perlawanan paling keren terhadap budaya yang terus bilang, kita ini kurang. Ini soal mengambil alih kembali kendali atas definisi bahagia kita sendiri. Orang yang udah sampai di titik ini tuh punya ketenangan yang luar biasa. Mereka nggak perlu buktiin apa-apa ke siapa-siapa. Nilai diri mereka nggak nempel di logo baju atau jumlah likes. Mereka paham betul bedanya antara menjalani perjalanan hidup yang otentik dengan mementaskan pertunjukan publik demi tepuk tangan. Jadi gimana caranya? Ini ada 4 langkah praktis. Pertama, tanamkan dalam pikiran, hidup ini bukan kompetisi. Kedua, setiap mau beli sesuatu, ubah niatnya. Tanya ke diri sendiri, ini buat aku nikmati atau buat aku pamerkan? Ketiga, lawan sekuat tenaga dorongan buat membandingkan diri. Dan terakhir, ambil keputusan sadar. Aku berani jadi biasa aja. Disitulah kedamaian sejati ditemukan. Oke, ini bagian terakhir dan yang paling penting. Kita akan membangun fondasi baru. Kalau nilai diri kita bukan dari barang yang kita punya, terus dari mana dong? Ini penting banget. Kita sering terjebak sama ukuran-ukuran dangkal yang gampang banget goyah. Tapi nilai sejati, nilai yang nggak bisa diambil siapapun dari kita, itu letaknya di karakter, di kejujuran kita, di kebaikan hati kita, dan yang paling penting, di cara kita menghargai diri sendiri, terlepas dari ada atau tidaknya pujian dari luar. Inilah pesan inti dari semua obrolan kita. Masyarakat modern udah menjual ide bahwa bahagia itu kayak puncak gunung yang cuma bisa dicapai segelintir orang luar biasa. Padahal itu bohong besar. Kebahagiaan sejati itu seringkali jauh lebih tenang, lebih sederhana, dan sumbernya dari penerimaan diri. Saat kita bisa melihat hidup kita apa adanya, dengan segala kurang dan lebihnya, lalu dengan tulus kita bisa bilang, ini sudah cukup. Wah, itu pencapaian yang luar biasa. Itu bukan berarti kita berhenti berkembang ya, tapi kita menemukan kepuasan dari dalam, bukan lagi sibuk mencari dari luar. Dan itulah bentuk kebebasan yang paling tinggi. Baik teman-teman, sebelum kita akhiri, mari kita tarik benang merah dari semua pembahasan kita tadi. Tolong ingat kalimat ini baik-baik ya. Kebahagiaan yang otentik itu rasanya ringan, damai, dan gak bikin capek. Kalau rasanya malah sebaliknya, mungkin itu bukan bahagia, tapi cuma kelelahan yang lagi menyamar. Jadi, ringkasannya begini. Pertama, kita sering belanja buat penonton imajiner yang mungkin sebetulnya nggak peduli. Kedua, akar dari kecemasan modern kita adalah rasa takut jadi orang biasa. Ketiga, nilai kita sebagai manusia itu datang dari dalam diri, bukan dari apa yang kita miliki. Dan yang terakhir, tujuan utamanya adalah mencapai rasa cukup. Nah, saya mau meninggalkan kalian dengan satu pertanyaan ini. Coba direnungkan, jujur sama diri sendiri. Apakah barang itu murni buat kegunaan dan kesenangan pribadi? Atau ada sedikit bagian dari diri kalian yang mikirin, gimana ya nanti tanggapan orang? Coba deh share pemikiran kalian di kolom komentar. Seru kayaknya kalau kita diskusi di sana. Seperti biasa, misi kami di Nalaris adalah mengubah rasa penasaran jadi pemahaman. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu berharga kalian bareng kami hari ini. Kalau kalian merasa obrolan kita ini ada manfaatnya, kami akan sangat berterima kasih atas dukungan kalian. Caranya gampang, cukup tekan tombol suka, berlangganan, dan jangan lupa bagikan ke teman atau keluarga yang mungkin butuh mendengar ini juga. Sampai jumpa di pembahasan mendalam berikutnya dari Nalaris.